Mari sama-sama melompat buat Allah kita. Come on! Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang.
Shalom semuanya. Shalom. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita masih tetap sehat, kita masih tetap kuat semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Kasih tahu kepada kiri kananmu, hidupmu adalah anugerah dari Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah sia-siakan. Tetap semangat untuk mencari Tuhan. Amin. Semuanya yang semangat mencari Tuhan katakan yes. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita datang untuk berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami datang bersama untuk memuji dan menyembah. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu berkata, hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak pernah akan goyah. Dan kami percaya Tuhan, dan kami mau lebih sungguh lagi untuk mencari Engkau. Karena Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah perisai hidup kami, Engkau adalah perlindungan kami, dan Engkau adalah sukacita kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah pagi ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, akan memberkati setiap kami, akan menjamah kami, akan memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, semangat memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berikan pujian bagi Dia. Dia adalah penebus kita, Dia Allah yang hidup. Amin. Mari sama-sama serukan. Ku tahu Dia penolongku, jalannya aku tersambung. Ku yakin, ku yakin. Dia akan terhubung. Katakan sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Ku yakin, ku yakin. Ku akan pasti. Dia akan menebusku. Dia hidupkan. Dia menebusku. Dia hidupkan. Dia adalah penebus setiap kita. Ku tahu Dia penolongku, jalannya aku tersambung. Ku yakin. Kasih tahu kiri kananmu, ku yakin. Ku yakin. Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Ku yakin. Kasih tahu kiri kananmu, ku yakin. Ku yakin. Ku akan bangkit, ku akan bangkit. Dia menebusku, Dia hidupkan. Dia menebusku, Dia hidupkan.
kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kau layak ku pandang. Katakan selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihimu. Setiap jemaat persilakan duduk kembali.
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Inilah yang menjadi keinginan kami yang terdalam. Memandang Engkau, mengharapkan Engkau, menginginkan Engkau lebih dan lebih lagi. Katakan sama-sama, kami memandang-Mu Tuhan. Selama hidup kami selalu memandang-Mu Tuhan, mengasihi-Mu. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya. Datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Sama-sama angkat tangan-Mu. Kaulah yang kami pandang, selalu kami pandang, selalu kami inginkan. Yes, haleluya. Kami mengasihi-Mu, kami memuliakan-Mu. Angkat tinggi-tinggi tangan kita kepada Tuhan. Katakan sama-sama lebih lagi. Dialah segalanya, Dialah segalanya di dalam hidupmu. Amin. Kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Haleluya, haleluya. Kami tetap memandang-Mu apapun keadaan kami. Haleluya, haleluya. Mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi, mengasihi-Mu. Terus katakan mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi. Katakan, bila ini yang menjadi kerinduan kita yang terdalam. Apapun keadaanmu, apapun situasimu hari-hari ini, kita memutuskan untuk tetap mengasihi. Kita memutuskan untuk tetap memuliakan Tuhan. Kita memutuskannya untuk tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Mengasihi, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Berikan sorak-sorak. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Kaulah segalanya. Yesus Kaulah kekuatan kami. Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Raja. Yesus ajaib. Yesus ajaib, ajaib. Haleluya.
tanganmu, berikan sorak-sorak. Baik engkau yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah, muliakan Yesus. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sama-sama angkat tangan. Yesuslah Tuhan. Setiap kami mengakui Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dunia hari-hari ini boleh goncang, tetapi Kristus dan kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Haleluya, haleluya. Yesuslah ya, Dia Raja di atas segala raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Dia dahsyat, dia dahsyat. Engkau Tuhan yang cakap menanggung segala perkara kami. Engkau Tuhan yang cakap memberi kemenangan buat setiap kami. Engkau Tuhan yang cakap melakukan perkara-perkara yang dahsyat bagi kami. Hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan. Haleluya. Lebih lagi berikan pujian, berikan sorak-sorak. Dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Dia Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Haleluya. Dia melakukan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Haleluya. Terobosan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kami percaya di setiap kehidupan kami, Roh Tuhan bekerja, Roh Tuhan melawat kami. Bahkan kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah, Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus memenuhi kami. Dan kami sehati dari tempat ini, kami memberkati Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia ada dalam pelindungan Tuhan. Bangsa ini bangsa yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Lebih lagi kita berikan tepuk tangan, teriakkan haleluya. Ayo angkat suaramu, bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu, bangkitkan semangatmu. Keadaan apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ada sukacita di rumah Tuhan, ada sukacita di hidupmu. Ada sukacita kemenangan yang terus senantiasa mengikuti hidupmu. Haleluya.
Menyatakan mujizat terjadi pada setiap kami yang ada di ruangan ini. Kesembuhan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap kami. Dan saat ini kami sama-sama kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur buat roti dan anggur yang ada di depan kami. Kami sehati, kami berdoa memberkatinya di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga lewat roti dan anggur ini yang bersama-sama kami akan nikmati, kami diingatkan, kami disadarkan bahwa betapa kasih-Mu besar, dahsyat, ajaib, luar biasa bagi kami. Engkau telah membuktikan kasih-Mu. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau memberi kemenangan buat setiap kami. Sehingga ketika kami memakan dan meminum roti ini, kami semua menyadari bahwa hidup kami di dalam Kristus. Kami hidup bukan lagi kami yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami di dalam Yesus, kami adalah ciptaan yang baru. Hidup yang penuh kemenangan, hidup yang penuh mujizat, hidup yang penuh dengan keberkatan di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk kembali saudara terkasih di dalam Tuhan, dan kita akan terima perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Naikkan pujian menyembah Dia. Amin, amin. Katakan pada Tuhan, haleluya, haleluya. Yes. Lebih lagi sama-sama. Amen. Baik Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan roti dan anggur, saya jemput kita sama-sama. Kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Dia bebaskan engkau, Dia pulihkan engkau, Dia sembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan, buat mujizat. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini, mengalir kasih-Mu di tempat ini. Anugerah-Mu selamatkan hidupku. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya betul bahwa kuasa darah Yesus terus bekerja dan bekerja atas hidup kami. Tak berkesudahan kuasa-Mu, tak berkesudahan kasih-Mu. Ketika kami datang dengan segenap hati, ketika kami datang dengan iman, maka kami percaya sesuatu yang dahsyat Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk roti dan anggur yang saat ini ada di tangan kami. Kami percaya Engkau berkenan dengan perjamuan suci pada pagi ini. Engkau memberkati setiap kami. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita angkat roti dan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Yesus sudah menyerahkan hidupnya. Dia menyerahkan segala-galanya bagi saudara dan saya. Ketika engkau dan saya percaya kepadanya, maka segenap hidup kita menjadi milik Yesus. Terima kasih Bapa buat pengorbanan Kristus di atas kayu salib buat setiap kami. Dosa kami ditanggungnya, dosa kami telah diselesaikan di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus Kristus, mari sama-sama kita pecahkan roti ini dan kita makan.
Kita angkat cawan yang berisikan anggur. Firman Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Bapa, terima kasih buat darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang menguduskan kami. Setiap kami menjadi milik kepunyaan Allah di dalam Yesus Kristus. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, dan kami mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita minum. Saya mengajak kita buka suara kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat pengorbanannya. Bersyukur buat darahnya yang telah membebaskan. Bersyukur buat karyanya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang telah membebaskan kami. Engkau Allah yang telah memberi kemenangan buat setiap kami. Mari buka suara-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ucap syukur kepada Tuhan. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan. Engkau dipersekutukan dengan kembali dengan Yesus. Engkau disatukan dengan Kristus. Engkau dan saya dilayakkan dengan Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Yesus, Kau ajaib. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Hosana bagi Raja, Dia yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya, haleluya. Hosana. Lebih lagi. Hosana. Yesus Raja kemuliaan. Yesus Raja yang terhebat, yang terdahsyat, yang layak terima kemuliaan. Ditinggikan. Amin, amin. Sekali lagi umat Tuhan sama-sama katakan, Hosana, Hosana. Hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Ditinggikan, Kau layak, Kau layak. Ditinggikan, Yesus layak, Kau layak. Sekali lagi katakan, Kau layak. Amin. Ditinggikan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Hosana. Haleluya. 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 Setiap kami dimeteraikan dengan darah Yesus, menjadi milik kepunyaan Allah. Hidup kami kepunyaan Kristus. Hidup kami tentang Kristus. Hidup kami menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Haleluya. Terjadi dalam nama Yesus. Mujizat atas kehidupan kami terjadi dalam nama Yesus. Perkara-perkara yang ajaib atas kehidupan kami. Haleluya. Kami siap untuk menerima kebenaran firman, mengurapi kami,
Urapi hamba-Mu dan Roh Kudus Engkau bekerja dengan bebas di tempat ini. Engkau yang membawa setiap kami untuk mengerti akan pesan firman Tuhan. Sehingga kami menjalani hidup ini, kami menjalaninya dengan kepastian, kami menjalaninya dengan sukacita, kami menjalaninya dengan penuh kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah. Semua katakan haleluya. Teriakan haleluya. Semua bilang Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Boleh kepalkan tangan-tangan saudara. Saudara katakan Yesusku dahsyat. Yesusku hebat. Yesusku luar biasa. Nah, sebelum duduk, beritahukan kepada orang-orang yang ada di sebelah saudara, bilang sama mereka, hidup kita diberkati Tuhan. Lagi saudara, lagi lambaikan tangan saudara, bilang hidup kita diberkati Tuhan. Hidup saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya saudaraku, setiap kita yang ada di dalam Tuhan, hidup yang saudara dan saya jalani adalah hidup yang penuh dengan mujizat. Katakan amin. Seberapa saudara percaya hidup kita penuh mujizat? Seberapa saudara percaya hidup kita penuh dengan kemenangan? Dan seberapa saudara percaya hidup saudara diberkati Tuhan? Boleh melambaikan tangannya dan boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Semua teriakan haleluya. Ayo semangati diri saudara, bilang sama orang di sebelah saudara, ayo kita semangat. Lagi katakan, kita harus semangat. Haleluya. Nah saudara, puji Tuhan, saudara, oleh anugerah Tuhan kita kembali hari ini bisa bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini. Dan saya percaya saudaraku, tiap-tiap hari kita menjalani hari yang penuh dengan mujizat. Amin. Mujizat yang kita alami hanya ada di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Nah saudara, pada kesempatan yang indah ini saya mau membagikan berkat firman Tuhan dengan tema jangan pernah undur. Ya, kita akan lihat sama-sama, bilang sama sebelah saudara, jangan pernah undur. Atau jangan pernah mundur saudaraku. Iya, lihat lagi wajah di sebelah saudara. Bilang sama dia, saya lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Iya. Saya lihat wajah-wajah yang tetap semangat. Amin. Sadarkah saudara bahwa saudara adalah orang yang luar biasa? Tahukah saudara bahwa saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan? Alkitab berkata setiap kita yang dipilih oleh Tuhan, kita harus setia sampai akhir saudara. Mungkin saudara berkata bagaimana saya bisa setia sedangkan keadaan dunia hari-hari ini begitu berat saudara. Ingat, Alkitab berkata bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar. Amin. Yang percaya katakan amin. Roh yang ada di dalam saudara dan saya adalah roh yang lebih besar. Dan Alkitab juga berkata saudaraku bahwa engkau dan saya cakap menanggung segala perkara. Berarti setiap orang percaya di dalam Kristus, dia bisa menang. Dia bisa melewati masa krisis dan dia akan keluar sebagai pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain saudaraku, tidak ada alasan untuk kita menjadi orang-orang percaya yang mundur hari-hari ini. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada tantangan saudara. Ada banyak orang ketika menghadapinya ingin mundur, bahkan ada yang mundur. Tapi saya mau berkata saudaraku, setiap kita bisa terus maju. Amin. Lihat wajah di sebelah saudara. Pastikan bahwa orang di sebelah saudara, orang-orang yang pasti maju saudara. Yang pasti tidak mundur, katakan amin. Ya, apapun yang terjadi saudara. Nah kita lihat ayatnya sama-sama. Buka di dalam Ibrani 10 ayat 38 sampai yang ke-39. Ibrani 10, 38 sampai 39. Kita akan baca bersama-sama, yang di rumah juga baca bersama-sama. Haleluya, haleluya. Baik, kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan apa? Katakan sama-sama, saya orang yang benar. Karena siapa kita benar? Karena Yesus. Kita dibenarkan karena Yesus. Bilang lagi sama sebelahnya, kita orang benar. Nah, orang benar saudaraku, dia harus hidup oleh apa? Sama-sama bilang, orang benar harus hidup oleh iman. Lagi, orang benar harus hidup oleh iman.
Nah, saya lanjut di sini katakan, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi saudaraku, pilihannya adalah terus maju. Kalau saudara dan saya mau mengalami, mau mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, kita harus maju, saudaraku. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mundur. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan mau engkau maju. Sama-sama bilang, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mundur, saudara. Ya, berarti kita harus apa? Maju, saudaraku. Mungkin saudara berkata, saya maju. Maju gimana? Beban saya terlalu berat hari-hari ini. Alkitab kita sudah berkata, saudaraku, tanggalkan beban dan dosa. Itu yang membuat kita, saudaraku, selalu mengingat akan apa yang kita hadapi. Kita lebih sering, lebih banyak mengingat akan beban kita. Padahal di dalam Ibrani 12, di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, ingat akan pengorbanan Yesus. Ingat akan karya Yesus di atas kayu salib. Ketika kita mengingat akan Kristus, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi siap untuk hidup terus melangkah maju. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Makanya di sini dikatakan, saudaraku, apabila kita mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan. Sama-sama bilang, saya mau Tuhan berkenan. Saudara, kalau Tuhan berkenan kepada saudara, hidup kita dahsyat. Katakan, hidupku dahsyat. Hidup saudara luar biasa, saudaraku. Anda dan saya boleh menghadapi berbagai keadaan, tetapi orang yang berkenan ada penyertaan Tuhan. Orang yang berkenan ada kehadiran Tuhan. Orang yang berkenan ada mujizat Tuhan yang mengikuti jalan hidupnya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Saya mau saudara semua semangat hari-hari ini. Karena itu yang akan menolong saudara untuk menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan, saudara. Amin. Ayat 37, ayat 39 berkata seperti ini. Sama-sama ya kita lihat ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang, bilang sama sebelah saudara, saya lihat kamu bukan orang-orang yang mau mundur. Sekalipun ada yang berkata, kayaknya enggak begitu. Tapi saudara sepakat dengan firman. Amin. Lagi katakan, saya lihat kamu bukan orang yang mau mundur. Haleluya. Saudara setuju dengan saya? Kau setuju mana dong suaranya nih? Ya. Saya nggak mau tahu saudara apa yang terjadi yang membuat engkau hendak mundur hari-hari ini. Karena bagi saya apapun yang kita hadapi yang mungkin beberapa waktu yang lalu membuat kita sempat terpikir untuk mundur. Bagi saya Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Amin. Dan Tuhan selalu ada untuk menguatkan kita. Dan Tuhan pastikan kita akan keluar sebagai pemenang di dalam Dia. Katakan amin. Nah, saya lanjutkan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang, maukah saudara ayat ini berlaku kepada kita, tetapi kita adalah orang-orang yang dan beroleh hidup. Nah, saudaraku, saya akan loncat ke satu kisah yang luar biasa, saudara. Waktu Yesus menjumpai Marta ketika Lazarus mati, saudaraku, Yesus berkata kepada Marta, engkau percaya kepadaku, artinya orang yang percaya akan hidup. Halo? Yesus berkata orang yang percaya akan hidup. Bahkan ketika dia mati, dia hidup, saudara. Artinya, saudara, Yesus menjadikan dirinya untuk saudara dan saya untuk kita percaya. Dan ketika kita percaya di dalamnya, kita mendapatkan hidup yang berkemenangan. Engkau dan saya boleh menghadapi masalah, tapi masalah tidak bisa membuat engkau mundur. Engkau melihat kemenangan yang daripada Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi ketika kita percaya kepadanya, maka di setiap kita ada benih kehidupan. Coba lihat wajah sebelah saudara, bilang sama dia, saya lihat kehidupan. Masalah apapun gak bisa membuat engkau dan saya mati, saudara. Karena orang percaya, dia memang bisa mati secara fisik tubuhnya. Tapi rohnya hidup, saudaraku. Dan roh yang hidup itu akan bersama-sama dengan Kristus selamanya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, apapun yang engkau dan saya hadapi hari-hari ini, jangan membuat kita pengen mundur, saudara. Jangan membuat kita pengen undur, saudaraku.
Karena kalau kita mundur saudara, Alkitab sudah memperingatkan kita, Tuhan tidak berkenan. Bahkan bukan sampai hanya Tuhan tidak berkenan. Orang yang mengundurkan diri, Alkitab bilang apa? Binasa. Bilang sama-sama, saya tidak mau binasa. Apakah saya salah ngomong? Betul kan di ayat 2 apa tuh? Ayat 39 kan? Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan artinya orang yang mundur apa? Upahnya apa? Binasa. Lihat wajah di sebelah saudara. Saya lihat wajah-wajah yang tidak binasa. Jadi jangan mundur. Tapi kalau bawa mobil ya harus mundur kalau parkir saudara. Karena kalau enggak saudara jadi masalah ya. Tapi yang namanya hidup nggak boleh mundur saudaraku. Ya, dalam kita mengiringi Tuhan nggak boleh mundur. Di dalam kita melayani Tuhan nggak boleh mundur. Di dalam kita saudaraku berjalan dengan Tuhan nggak boleh mundur saudara. Untuk hal yang lain boleh mundur saudara. Tapi untuk kebersamaan kita dengan Tuhan tidak boleh mundur saudara. Dan tidak boleh undur. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, Tuhan menghendaki setiap kita nggak boleh mundur. Sama-sama bilang, Tuhan menghendaki saya. Tidak boleh mundur. Ya Tuhan nggak mau saudara dan saya mengiringi dia. Oleh karena masalah persoalan kita mundur saudaraku. Masalah boleh ada, tapi milikilah keberanian untuk menghadapinya saudara. Kenapa kita harus menghadapinya? Karena masalah yang saudara dan saya hadapi tidak kekal. Sama-sama bilang, masalah kita tidak kekal. Berarti masalah kita itu hanya sementara. Jangan sampai yang sementara itu membuat kita kehilangan kekekalan, saudaraku. Yang sementara kita hadapi dengan iman yang teguh dan kita akan mengalami kemenangan yang dahsyat. Katakan amin. Alkitab sudah bilang kok, orang yang percaya dia sanggup menanggung segala perkara. Berarti saudara dan saya ketika engkau maju, engkau sanggup menghadapinya. Ketika engkau maju, engkau sanggup saudaraku menanggungnya. Engkau dan saya mungkin tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah yang kau hadapi. Tetapi Tuhan yang ada di dalam kita, Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya, Dia yang punya kekuatan, yang memampukan setiap kita untuk keluar sebagai pemenang. Berikan lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar beberapa hal saudaraku. Sini dikatakan bagaimana supaya saudara dan saya tidak undur dari Tuhan. Atau tidak pernah undur dari Tuhan. Lihat ayat 10-nya, ayat 38-nya saudara, Ibrani 10 ayat 38. Di sini dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Mana suaranya nih? 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, saudara. Kuncinya atau syarat untuk kita tidak mundur, saudara, adalah hidup dengan iman. Sama-sama bilang, saya harus hidup dengan iman. Lebih keras lagi, saya harus hidup dengan iman. Nah, kata lain dari iman adalah percaya. Sama-sama bilang percaya. Orang benar, dia harus hidup karena percaya. Nah, percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Dahsyatnya saudara, ketika Anda dan saya percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata saudara, kita bisa mengalahkan dunia. Amin. Kita lihat ayatnya, 1 Yohanes 5, ayat 4-5 saudaraku. Ini dahsyat saudara. Jadi kita percaya pada Tuhan bukan hanya selamat saja, tetapi ketika kita hidup di dunia ini saudara, kita mengalahkan dunia. Masalah ada di mana? Halo? Masalah ada di mana? Ini ada orang nggak nih? Persoalan ada di mana? Tantangan ada di mana? Segala kesukaran ada di mana? Ada di dunia. Dalam kitab Yohanes dikatakan Yesus Kristus telah mengalahkan dunia. Karena dia mengalahkan dunia, dia menjadikan semua kita lebih dari pemenang. Orang yang sanggup mengalahkan dunia, orang yang sanggup berjalan terus, orang yang tidak terhentikan oleh keadaan apapun. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita baca 2, 3.
Sebab semua yang lahir dari Allah. Bilang sama sebelah saudara, kamu lahir dari Allah. Nah, apa yang dikatakan? Mengalahkan. Siapa yang lahir dari Allah? Mana tangannya? Siapa yang lahir dari Allah? Anda dan saya lahir dari Allah. Alkitab bilang apa? Alkitab berkata kepada saudara saya, mengalahkan dunia. Hari ini engkau mampu mengalahkan dunia. Besok engkau mampu mengalahkan dunia. Lusa engkau mampu mengalahkan dunia. Sepanjang 1 minggu ke depan engkau mampu mengalahkan dunia. Bahkan seumur hidupmu, kalau engkau tetap bergantung kepada Kristus, engkau mampu mengalahkan dunia. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, kapan kita mengalahkan dunia? Ketika Anda dan saya tetap hidup dalam iman. Amin. Sama-sama bilang, saya harus hidup dengan iman. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 5. Sama-sama yang kita baca 2, 3, belum. Ayat 5. Oke, ayat 5, 2, 3. Siapakah yang akan mengalahkan dunia? Coba tanya dulu, tanya sama sebelah saudara. Siapakah yang akan mengalahkan dunia? Yang sebelah jawab, saya gitu loh. Siapakah yang akan mengalahkan dunia? Ibu-ibu bilang, jangankan dunia, suamiku aja gue kalahin. Iya kan? Yang lain ngomong juga, bukan hanya suami, mertua juga gue kalahin. Gitu. Saudaraku bertobat tuh kalau ada yang begitu. Ya, lo lihat wajah-wajah sebelah saudara. Wajah-wajah lebih dari pemenang. Tapi bukan berarti kalahkan suamimu, saudara. Ya, amin. Yang setuju dengan saya ini kayaknya nggak setuju nih. Langsung diem semua, saudara. Siapa yang mengalahkan dunia? Coba gantian tanyanya. Siapa yang mengalahkan dunia? Nah, yang ditanya jawab. Ayo, yang ditanya jawab. Siapa yang mengalahkan dunia? Coba lihat di wajah di belakang saudara, wajah-wajah orang yang lebih dari pemenang. Bilang sama dia, siapa yang mengalahkan dunia? Yang belakang jawab dong, saya. Loh saudara di gereja aja nggak berani jawab kenceng-kenceng, gimana di luar? Iya kan, di gereja luar biasa, di luar juga luar biasa. Kalau di gereja luar biasa, di luar apa? Luar biasa juga, jangan malah di luar jadi luar binasa, jangan saudara ya. Lanjut di sini katakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia? Saudaraku, setujukah bahwa yang dikatakan, yang dimaksudkan dia itu adalah kita? Yang setuju katakan amin. Di sini katakan daripada dia yang percaya. Bahwa siapa? Yesus adalah anak Allah. Ketika engkau dan saya percaya kepada Kristus, engkau punya kuasa untuk terus maju, saudara. Engkau punya kuasa menghadapi keadaan apapun, engkau yang membuat dia mundur, saudaraku. Jadi dengan kata lain, orang yang hidup oleh iman, dia membuat musuh yang mundur, bukan dia yang dibuat musuh mundur. Orang yang hidup oleh iman kepada Kristus, dia yang membuat setan yang terkapar, bukan dia yang dibuat setan terkapar. Coba lihat wajah-wajah di sebelahnya. Kamu buat siapa terkapar? Siapa yang dibuat terkapar? Suami ya lagi ada yang bilang. Haleluya, nggak ada orangnya di sini. Yang di rumah menyaksikan nggak ya? Karena yang di sini nggak ada masalahnya. Kita buat siapa terkapar? Iblis kita buat apa? Terkapar. Iya, karena orang yang percaya dia mengalahkan dunia. Siapapun kita loh, saudara. Saudara ini luar biasa loh. Anda dan saya hanya perlu hidup oleh iman. Ketika engkau percaya, engkau dan saya harus hidup oleh iman. Ketika engkau dan saya hidup oleh iman, saudara, bukan musuh yang membuat engkau mundur, tapi engkau yang membuat musuh mundur. Bukan musuh yang membuat engkau terkapar, tapi engkau yang membuat musuh terkapar. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya! Yesus! Yesus! Dahsyat! Dahsyat! Sama-sama bilang, saya tidak boleh mundur. Lagi, saya tidak boleh mundur. Nah, saudaraku, mengapa kita harus hidup oleh iman? Kita akan belajar 3 hal, saudaraku. Mengapa kita harus hidup oleh iman? Ada 3 alasan mengapa atau kenapa kita harus hidup oleh iman. Langsung cepat dimunculkan, jangan sampai saya nunggu.
Ya, ada 3 alasan mengapa kita harus hidup oleh iman. Yang pertama, halo, kita sama-sama ya. Lihat, 2, 3. Hidup oleh iman menjadikan kita apa? Hidup oleh iman menjadikan kita apa? Tetap kuat. Saya mau ingatkan kembali, iman, kata lain dari iman adalah percaya. Jadi saudara, ketika engkau dan saya percaya kepada Allah, bahwa engkau lahir dari Allah, engkau mengalahkan dunia. Oleh sebab itu keadaan apapun saudaraku yang datang menerpa hidup saudara, engkau tetap kuat. Amin. Kita tetap kuat saudaraku. Kita lihat ayatnya. Kolose 1 ayat 23 berkata seperti ini. Sebab itu kamu dan saya, kita semua yang ada di ruangan ini harus bertekun. Sama-sama bilang, saya harus bertekun. Dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Lihat saudara, ketika engkau dan saya bertekun dalam iman, artinya sungguh-sungguh dalam iman, berjuang sungguh-sungguh untuk mempertahankan kepercayaanmu, maka kita tetap teguh. Orang yang berjuang dalam iman, bertekun dalam iman, dia tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena dia teguh. Teguh bicara kuat saudaraku. Teguh bicara apa? Mampu menghadapinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi penting gak kita hidup oleh iman? Harus gak kita hidup oleh iman? Yang harus kita bangun hari-hari ini adalah apa? Iman saudaraku. Ini akan menolong kita menjalani hidup ini penuh dengan kemenangan saudaraku. Nah kita lihat yang selanjutnya saudara, contoh tentang Ayub. Ini di hari Rabu yang lalu saya sempat share tentang Ayub saudara. Kelebihan daripada Ayub, dia hidup oleh iman saudara. Saudaraku, dalam 1 tahun Ayub mengalami sakit kulit yang parah saudara. Hanya 1 tahun sakit kulit. Duduknya di abu. 1 tahun lama gak sih kalau orang sakit yang parah? Lama loh ya. 1 hari aja gak nyaman saudara. Ini 1 tahun loh saudaraku. Ayub 1 tahun mengalami penyakit kulit yang parah. Tapi sebelum dia mengalami penyakit kulit saudara, Ayub itu kan di masanya adalah orang yang terkaya loh saudara. Terkaya saudara. Kemarin saya sempat ceritakan apa saja yang dia miliki saudara. Ayub punya 10 anak. 7 laki-laki, 3 perempuan saudaraku. Habis itu saudara dia punya harta yang luar biasa. Dalam 1 hari, kalau saudara baca kisah Ayub ya, boleh dibaca nanti di rumah. Dalam 1 hari saudaraku, semuanya musnah saudaraku. Semua harta ternaknya saudaraku dirampas oleh musuh. Datang api dari langit memakan ternaknya saudaraku. Bukan hanya itu saudara. 10 anaknya saudaraku, 7 laki-laki, 3 wanita saudaraku. Tiba-tiba datang angin topan saudaraku, di mana anaknya sedang makan, saudara sedang pesta. Tiba-tiba dilanda angin tempat mereka, roboh rumahnya, timpa mereka, mati saudaraku. Wah ngeri banget. Itu pengalaman yang sangat-sangat menyedihkan. Tapi kita mau belajar sesuatu dari Ayub. Kadang orang Kristen saudaraku baru diomongin sedikit aja udah pengen mundur. Baru gak disenyumin aja udah pengen mundur. Baru saudaraku kegesek dikit aja udah. Coba lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, saya gak dapatkan itu di sini. Saya lihat di sini orang-orangnya luar biasa ya. Haleluya. Ya. Nah, saudara jangan sampai kita seperti itu saudara, baru aja kita udah kepikir mau mundur saudara. Jangan saudara. Nah, Ayub saudaraku ketika hilang semuanya, Alkitab menceritakan saudara dia mengalami kedukaan yang luar biasa. Di mana saudara dia mengoyakkan jubahnya, dia mencukur rambutnya saudaraku, itu menggambarkan dia ada di dalam kedukaan yang luar biasa. Tapi perhatikan, dalam kedukaan yang luar biasa karena kehilangan harta benda, kehilangan anak-anaknya, bahkan saudara dia juga kehilangan istrinya yang tidak mendukung dia, malah bilang sama dia, sangkal Allahmu saudara. Sahabat-sahabatnya datang yang harusnya menghibur Ayub, malah saudaraku melemahkan Ayub saudaraku. Dia nggak mendapatkan pertolongan dari manusia. Dia nggak mendapatkan perhatian daripada manusia. Ketika dia sudah mengalami kehilangan saudaraku.
Tapi di ayat yang saudara dan saya nanti bisa baca di rumah, dalam kesemuaan itu saudara, Ayub tetap berkata, terpujilah Tuhan. Dia bisa memuji Tuhan di tengah-tengah kedukaan yang luar biasa. Dia bisa memuji Tuhan di tengah-tengah kehilangan. Dia bisa memuji Tuhan di tengah-tengah menghadapi badai kehidupan yang begitu mengerikan, saudara. Bahkan sepanjang 1 tahun, saudara, sahabat-sahabatnya yang datang kepada dia terus menyalahkan Ayub, terus menyalahkan Ayub, terus memojokkan Ayub, saudaraku. Udah jatuh ketimpa tangga, jatuh kan, terus ketimpa tangga lagi, saudaraku. Kenapa? Sahabatnya tidak ada satupun yang membangun dia. Nggak ada yang bilang, yuk, kamu lagi menderita. Udah, kamu kuat ya. Pasti badai ini berlalu. Kan hari-hari ini kan begitu kan? Betul nggak? Selalu orang bilang, badai ini berlalu, badai ini berlalu. Sampai hari ini belum berlalu. Nggak apa-apa, saudaraku. Berlalu nggak berlalu, yang penting tetap di dalam Yesus. Karena dia memampukan kita untuk menjalani hidup yang penuh tantangan. Dia yang ada di dalam saudara yang menjadikan kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah Ayub, saudaraku, dia hadapi semua itu, saudara. Dia bisa memuji Tuhan, dia nggak nyalain Tuhan, saudaraku. Coba ada nggak manusia aneh di masa ini, saudara? Nggak ada, saudara, jarang, saudara. Nah ini yang kita mau belajar hari-hari ini, saudaraku. Dia tetap sungguh-sungguh, dia nggak menyalahkan Tuhan, dia nggak mundur dari Tuhan, saudaraku. Sampai akhirnya proses sepanjang 1 tahun itu dia lewati dan Tuhan pulihkan hidupnya. Yang kita suka apa? Yang dipulihkan itu, saudara. Bilang sama sebelah saudara, mau 2 kali lipat? Mau? Lewati dulu 1 tahun. Apa? Padang gurun. Bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan harus ada di mana dulu? Berapa tahun? 40 tahun. Pilih yang mana? Hanya sama sebelahnya. Ayo, mau pilih yang mana? 1 atau 40? Nah, terserah Tuhan lah ya. Sampai Pak Eras kan ciptakan lagu, suka-sukamu Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, suka-sukamu Tuhan. Terserah Tuhan. Yang penting apa? Tetap bersama dengan Tuhan. Ada masalah, tetap berjalan bersama Dia. Ada masalah, tetap bergantung penuh dengan Tuhan. Sekalipun kamu merasa ditinggalkan Tuhan, yang penting engkau tidak meninggalkan Tuhan. Karena saudaraku, kadang Tuhan izinkan seperti dia meninggalkan kita, dia nggak tinggalin kita, saudara. Dia sedang berjaga-jaga untuk kita, saudaraku. Sebagaimana saudara ada satu tradisi di satu tempat, saudaraku, di Afrika, saudara. Ketika anaknya mulai beranjak dewasa, saudara, anak pria khususnya, maka anak tersebut akan dibawa oleh orang tuanya ke hutan, saudaraku. Hutan yang paling mengerikan, saudara. Anak tersebut akan diikat di tengah-tengah di pohon, saudaraku, dan orang tuanya akan meninggalkan dia. Untuk menguji anak itu, saudara, apakah dia pria dewasa. Karena kalau dia lolos dari ujian itu, barulah dia dianggap ini pria sejati. Coba lihat wajah sebelah, ada nggak pria sejati? Pasti ada. Nah, saudaraku, anak tersebut, saudara, ketika dia mau masuk ke usia dewasa dari 17, saudaraku, dia diikat di situ, saudara. Habis itu, saudara, kan gelap banget, orang tuanya pergi, saudara. Sang anak merasa dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Sang anak berkata, orang tuaku jahat, orang tuaku tega sekali, nggak sayang anak dan sebagainya. Karena dia diikat, saudara. Nah, sepanjang malam mulai adalah suara binatang. Waduh, saudaraku, ketakutan yang luar biasa. Tapi luar biasanya, sang ayah dalam jarak lebih kurang 20 meter, saudara, dengan anak panah yang siap diluncurkan. Bila mana ada binatang yang mendekati anaknya, maka binatang itu akan kena anak panah. Dia sepanjang malam menjagai anaknya. Anaknya nggak tahu, saudara. Anaknya merasa ditinggalkan. Anaknya merasa orang tuanya jahat. Padahal orang tuanya ada di situ, saudara. Tujuannya apa orang tuanya mengizinkan atau mengikat anaknya di hutan itu, saudara? Supaya anaknya punya mental pemenang. Punya mental yang kuat. Siap menghadapi tantangan. Siap menghadapi pergulatan hidup, saudara. Katakan amin. Saudara siap hari-hari ini? Kalau engkau dan saya diizinkan oleh Tuhan menghadapi apapun, saudara, tetap hidup dalam iman. Tetap hidup dalam iman. Iman menjadikan kita kuat,
bertahan. Sama-sama bilang, iman menjadikan saya kuat. Lagi katakan, iman menjadikan saya kuat. Kuat bertahan, saudaraku. Nah, kita lihat yang kedua, mengapa kita harus hidup oleh iman? Ya, karena dengan hidup oleh iman kita tidak akan undur, saudaraku. Nah, untuk kita tidak mundur hari-hari ini, hidup dengan iman. Nah, kenapa kita harus hidup dengan iman, saudaraku? Kita lihat ya, yang kedua apa? Hidup oleh iman, kita membuat musuh yang mundur. Orang yang hidup dengan iman, musuh yang akan dia buat mundur. Bukan musuh yang membuat dia mundur, saudara. Bilang sama sebelah saudara, kamu yang buat musuh mundur. Saya nggak tahu musuh apa yang saat ini sedang menyerang hidup saudara. Tapi engkau dan saya hidup oleh iman bersama dengan Tuhan, kita akan buat musuh mundur. Katakan amin. Nah, kita lihat Ibrani 11 ayat 34. Sama-sama kita baca Ibrani 11 ayat 34. Ya, saya bacakan buat saudara, di sini katakan, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan. Orang berperang malah tambah kuat. Ada juga orang berperang tambah apa? Lemah kan? Nah, saudaraku, orang yang berperang menjadi kuat artinya apa? Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya. Maka setiap peperangan dia menjadi kuat. Dia semakin terlatih. Dia semakin siap untuk menghadapi yang lebih besar. Bahkan mengalahkan yang lebih besar. Katakan amin. Bahkan di situ dikatakan apa? Telah apa? Memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Yang bisa bicara tantangan, masalah dan persoalan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita yang membuat musuh mundur. Bukan musuh yang buat kita mundur. Coba lagi lihat wajah sebelah saudara. Katakan sama dia, buat musuh mundur ya. Bilang. Jangan dibuat musuh. Kita yang harus buat musuh. Jangan kita dibuat musuh. Yang siap membuat musuh mundur, mana saya lihat tangan-tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Teriakan haleluya. Yesus, Yesus, dahsyat. Jadi saudara, kita yang buat mundur musuh. Orang yang hidup oleh iman, dia yang buat musuh mundur. Bukan kita yang mundur. Mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan, mundur dari segala perkara rohani. Bukan saudara, malah semakin kita gila-gilaan untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena iman membuat kita yang buat musuh mundur. Kita lihat lagi satu ayat di dalam Yosua 10 ayat 10 saudara. Yosua 10 ayat 10 berkata seperti ini. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Ini bicara musuh sudah menyerang orang-orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Yang menimbulkan kekalahan yang besar siapa? Yosua. Yosua adalah seorang hamba Tuhan yang hidup oleh iman. Lihat saudara, orang yang hidup oleh iman, dia yang membuat musuh kalah. Bukan dia yang dikalahkan oleh musuh. Kalau hari-hari ini engkau mulai dikalahkan oleh musuh, bangkit saudaraku. Ambil otoritas itu. Engkau yang mengalahkan musuh, bukan musuh yang mengalahkan kita. Katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon. Dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makedah. Nah, saudara lihat. Dia mengalahkan musuh dan juga saudaraku dia memukul musuh. Sama-sama bilang, saya memukul mundur musuh. Siapa yang memukul musuh mundur? Siapa yang membuat musuh mundur? Siapa yang membuat musuh lari? Jangan kita yang buat pasangan kita lari. Amin. Bilang sama sebelah saudara, buat musuh mundur. Amin. Siap membuat musuh mundur? Saudara, tahukah saudara bahwa bendera Australia ada gambar dua binatang kan? Binatang apa tuh satu? Kasuari sama kanguru saudara.
Ya, kasuari sama kangguru. Nah, binatang kasuari itu nggak bisa terbang. Ya, kangguru nggak bisa terbang. Padahal kasuari itu kan jenis burung ya, tapi dia nggak bisa terbang, saudara. Kangguru binatang, ya. Nah, tahukah saudara, dua binatang ini nggak bisa jalan mundur. Nggak bisa jalan mundur. Kalau jalan mundur, jatuh dia. Maksudnya apa? Kenapa dua binatang ini digunakan menjadi lambang negara mereka, saudaraku? Karena buat orang Australia atau bangsa Australia, saudara, tidak ada kata mundur. Maju, maju, dan maju, saudaraku. Nah, saya harap dua binatang ini juga ada di dalam kehidupan kita. Nggak ada kata mundur. Amin. Berjalan maju, jangan mundur, saudara. Istilah kita gini loh, kalau udah maju, pantang mundur. Bilang sama sebelah saudara, pantang mundur, saudara. Jangan kalau engkau sudah memutuskan untuk memilih dia menjadi pasanganmu, dalam perjalanan mundur. Kalau masih pengen mundur, jangan nikah dulu deh. Buat anak-anak muda nih. Halo? Kalau udah menikah, sampai akhir, sampai maut yang memisahkan. Katakan amin. Engkau iring Tuhan sampai akhir. Apapun masalahnya sampai akhir, saudaraku. Nah, orang Australia, saudara, atau bangsa Australia menggunakan dua binatang itu untuk memotivasi mereka. Kalau mau maju, maju. Karena kalau mundur, jatuh, saudara. Iya. Nah, saudaraku, Napoleon. Saudara, dia kan tentara. Dia, saudaraku, punya gendang ya. Kalau kita sih bilang gendang lah ya. Kan orang perang itu kan ada gendang kan. Apa tuh namanya itu? Kayak biasa yang setiap cap gome itu. Gendang lah ya. Gendang, saudara. Nah, di dalam ketentaraan, saudaraku, gendang itu ada dua jenis, saudara. Ya, gendang yang dipukulkan untuk terus maju. Ada lagi gendang yang dipukul untuk mundur. Nah, ajaibnya, saudara, di setiap pasukan pasti ada dua jenis gendang itu. Tapi untuk Napoleon membawa pasukannya, prajuritnya, hanya satu gendang jenisnya apa? Yang maju. Nggak ada yang mundur. Makanya dia bisa menemukan, dia bisa menjadi tentara yang luar biasa. Setiap peperangan dia menang, dia menang. Kenapa? Tidak ada kata mundur. Bilang sama sebelah saudara, nggak ada kata mundur. Saudara mau dua gendang atau satu gendang aja? Tapi jangan salah pilih, saudara. Yang satu juga jangan yang mundur, saudaraku. Iya, sekali maju, maju. Jangan menyerah. Yang terakhir, saudaraku, ya. Yang ketiga, mengapa kita harus hidup oleh iman? Ya, penting, saudara. Kita lihat sama-sama yang ketiga. Hidup oleh iman, kita bangkit menjadi penerobos. Jadi orang yang mau bangkit, orang yang mau menjadi penerobos, dia harus hidup oleh iman. Iman kata lainnya adalah percaya, saudaraku. Bilang sama sebelahnya, kita harus percaya. Nah, orang yang hidup oleh iman, dia bangkit, saudara. Ada masalah apapun, dia bangkit, saudara. Masalah tidak bisa memukul dia jatuh, tapi dia yang memukul masalah lari, saudaraku. Katakan amin. Katakan amin. Coba bilang sama sebelah saudara, buat musuh mundur. Bilang lagi sama sebelah saudara, jangan sampai musuh buat kita mundur. Lagi katakan, apapun yang terjadi saya harus bangkit. Ngapain? Jadi penerobos. Jadi penerobos. Nah, saudara, di dalam Mika 2 ayat 13, saya undang para pemusik boleh maju. Mika 2 ayat 13, sama-sama kita baca. Penerobos akan maju ke depan. Mereka akan apa? Menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Dan akan keluar dari situ. Raja mereka, siapa raja kita? Yesus. Nah, raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Kenapa kita harus menerobos? Karena yang memimpin saudara dan saya adalah Yesus yang sudah membuka jalan bagi setiap kita. Ketika engkau melihat tantangan yang Anda dan saya hadapi, sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Sehingga saudara saya menghadapi tantangan, kita harus terus maju, kita harus menerobosnya. Katakan amin. Saudaraku, mengapa wanita pendaran 12 tahun, dia bisa mengalami mujizat? Karena dia bangkit, dia menjadi penerobos. Apa yang mendasari dia bangkit dan menerobos, saudara?
Karena Alkitab katakan ketika dia mendatangi Yesus, saudaraku, dia sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Yang pastinya akan amat sangat sulit untuk dia bangkit dan maju, saudara. Apalagi ketika dia mendekati Yesus, begitu banyak orang yang mengurumuni Yesus, saudara. Tapi dia terobos itu. Apa yang membuat dia mampu menerobos? Dia hidup oleh iman. Ketika dia menjamah jubah Yesus, dia ketahuan, saudara. Dan akhirnya dia mengakuinya. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman membuat dia menerobos. Apa yang ada hari ini yang kau hadapi, miliki iman. Karena itu akan membuat engkau bangkit menjadi penerobos. Ada lagi kisah tentang 4 orang yang membawa seorang temannya yang lumpuh kepada Yesus ketika Yesus ada di sebuah rumah, saudaraku. Alkitab berkata, saudara, ketika mereka mendekati rumah itu, banyak orang penuh, saudaraku, sampai di depan pintu. 4 orang ini kesulitan untuk membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Tapi lihat, orang yang beriman tidak terhentikan oleh kesulitan. Orang yang beriman tidak terhentikan oleh tantangan. Orang yang beriman tidak terhentikan oleh masalah. Alkitab kita berkata, 4 orang ini naik ke atap rumah, bongkar atap, turunkan temannya yang lumpuh. Dan ketika Yesus lihat orang lumpuh itu, dia berkata, oleh imanmu engkau sembuh. Mau mengalami mujizat? Hidup oleh iman. Mau mengalami terobosan? Hidup oleh iman. Mau lihat hari-hari ini keajaiban Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara? Hidup oleh iman. Mau engkau dan saya tetap kuat menghadapi segala keadaan? Hidup oleh iman. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita tetap kuat, saudara. Dengan iman kita yang buat musuh mundur, saudaraku. Dan dengan iman kita bangkit, kita menjadi penerobos. Berikan lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dengan kata lain, orang yang hidup oleh iman, apapun tantangannya, dia tidak akan mundur, dia tidak akan undur. Karena dia tahu oleh iman dia mengalahkan dunia, oleh iman dia mengalahkan tantangan, oleh iman dia tidak terhentikan. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak yang lebih lagi. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Ora bala 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 shana bala bala bala. Yes, haleluya, haleluya. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Lebih lagi katakan, Engkau kekuatan. Jadikan dia menjadi perisai hidupmu. Amin, amin. Haleluya. Kaulah Tuhan hasrat hatimu. Yes. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus. Amen, amen. Yes. Jadikan dia berarti dalam hidupmu. Jadikan dia segala-galanya dalam hidup kita. Yesus, Yesus. Angkat tangan menyembah dia. Haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan, Yesus, Yesus, Yesus. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, apapun yang mungkin hari-hari sebelumnya membuat engkau terpikir untuk mundur, terpikir untuk menyerah, hari ini saya mau berkata kepada engkau, engkau dan saya telah dipilih oleh Tuhan, engkau dan saya disertai oleh Tuhan, dan engkau dan saya dibela oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Oleh sebab itu putuskan hari ini untuk kita tetap maju, untuk kita tidak menjadi undur, untuk kita tidak menjadi mundur. Kita akan melihat kemenangan
Tangan besar terjadi dalam hidupmu. Engkau boleh menghadapi masalah. Engkau yang akan membuat masalah itu mundur. Engkau yang akan membuat musuh itu mundur. Engkau bangkit sebab engkau adalah penerobos. Bangkit, terobos setiap keadaan yang menghalangi engkau untuk mengalami janji Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Panggil namanya Yesus, Yesus. Haleluya. Amin. Dia Allah yang memberikan engkau dan saya kemenangan. Dia menjadi berarti buat kita semua. Amin, amin. Haleluya. Kau segalanya. Dia musik memainkan pujian ini. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Engkau yang mau didoakan pagi hari ini, angkat tanganmu. Engkau yang ada di rumah-rumah, engkau boleh angkat tanganmu. Engkau yang mau didoakan. Apapun yang saat ini mungkin hendak membuat engkau menyerah, hendak membuat engkau mundur, hendak membuat engkau menjadi putus asa, saya mau katakan kepada engkau, Tuhan menyertai engkau. Tuhan bersama dengan engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia adalah pemenang yang menjadikan setiap kita berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Oleh sebab itu kuatkan hatimu, percayai Tuhan, hidup dengan iman. Lihat terobosan terjadi. Dengan iman kau tetap kuat. Dengan iman kau membuat musuh mundur. Dengan iman engkau bangkit. Engkau menjadi penerobos. Engkau lihat janji Tuhan. Engkau mengalami janji Tuhan. Engkau mengalami kemenangan. Engkau yang sakit terima mujizat dalam nama Yesus. Engkau yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Setiap persoalan yang kau hadapi bersama Yesus, engkau cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus engkau kuat. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, amin. Setiap kita di tempat ini. Baik, saat ini kita masuk dalam persembahan saudara. Setiap persembahan saudara yang sudah terima, amplop persembahan yang sudah terima bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Dan bagi saudara yang ingin mengembalikan persembahan perpuluhan atau memberikan persembahan lainnya, di belakang kami juga menyediakan amplop persembahan. Dan setelah ibadah selesai, setiap persembahan saudara bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Baik, saat ini kita sama-sama mengangkat persembahan kita dan kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami dan setiap kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini semua dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, setiap aktivitas kami, usaha kami, studi kami. Kami percaya
pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ini. Kami percaya berkat-Mu atas hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus mari setiap kita ini berkati, katakan amin. Kita akan sama-sama menyaksikan Jordan Flow. Kerja makin susah, masa-masa kayak gini, gaji dipotong. Ya Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya. Harus semangat kerja. Tuhan pasti tolong. Amin. Minta tanda tangan bos dulu lah. Kami, seluruh staf pengembalaan Gereja Sungai Yordan Singkawang, mengucapkan selamat ulang tahun bagi sahabat yang berulang tahun di bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Mari bergabung bersama kami di Morning Worship setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi, live dari Facebook Natalia Lim. Baptisan selam diadakan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020. Kumpul di gereja pukul 3 sore. Bagi sahabat yang ingin dibaptis, sahabat dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir yang ada di kotak persembahan. Lalu masukkan kembali ke kotak persembahan yang ada di belakang. Bagi sahabat yang akan dibaptis, jangan lupa bawa baju ganti dan Alkitabnya ya. Mari hadir bersama di Night Worship setiap hari Rabu pukul 18.30. Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat dapat menghubungi nomor sekretariat gereja. Harvest Generation HK Service setiap Sabtu pukul 4 sore, live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Dan buat kamu anak-anak muda, mari bergabung di Persekutuan Pemuda dan Remaja Harvest Youth Generation setiap Sabtu pukul 18.30, live dari Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang dan Instagram Harvest Youth Generation. Harvest Generation Sunday Service yang pertama pukul 9 pagi dan yang kedua pukul 6 sore. Disiarkan juga secara langsung melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Aku diberkati, aku di... Permisi Pak. Permisi Pak. Permisi Pak, mau minta tanda tangan. Maaf Pak, saya mau minta tanda tangan. Lain kali kalau ketok itu sekali doang, bikin sakit kepala. Semua Korean nggak ada yang benar. Kerjanya nak becus. Hah, saya ini lagi pusing ngurusin semua proyek. Nggak ada yang berjalan. Keadaan seperti ini bikin pusing kepala. Ini apa lagi ini? Nggak ada yang beres juga nih seperti yang di surat ini. Ini. Terima kasih ya Pak, Tuhan berkati. Nanti saya bikinkan kopi. Permisi. Saat-saat seperti ini, banyak orang yang mengalami kesulitan dan putus harapan. Ayo, sama-sama jadi berkat dan bagikan kasih Tuhan lewat gaya hidup kita sehari-hari. Tetap semangat dan tetap percaya. Tuhan selalu punya cara.
Bangkit umat pemenang. Bangkit umat pemenang. Semangatnya belum saudara. Bangkit umat pemenang. Bangkit umat pemenang. Kasih tahu kiri kananmu, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Raja kita, Yesus Tuhan adalah Raja segala Raja. Haleluya, haleluya. Engkau Raja kami, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Setiap kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, pimpinan-Mu di dalam ibadah sudah selesai. Dan kami bersyukur Tuhan untuk bulan Juli ini, bagi setiap jemaat yang berulang tahun, mari kita angkat tangan, baik di rumah maupun di tempat ini. Bapa, Engkau melihat tangan yang terangkat yang berulang tahun di bulan Juli ini. Engkau memberkati setiap mereka dengan kebajikan kemurahan-Mu senantiasa mengikuti setiap mereka. Di dalam pekerjaan usaha mereka selalu diberkati di dalam nama Yesus. Dalam pelayanan mereka diberkati, diurapi lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau senantiasa memimpin kehidupan mereka sehingga hidup mereka semakin berbuah di dalam Engkau dan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terjadi di dalam nama Yesus hidup mereka berkemenangan di dalam Engkau. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, Dia membuktikan kasih-Nya, Dia mati, Dia bangkit memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian di dalam Dia. Terima berkat ini, nikmati berkat ini, jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Maju terus dalam Tuhan.